Apakah lu nggak kasihan sama mereka? Orang-orang yang sedang berusaha di medan COVID, lu malah hobi ngepost yang kayak gitu. Semoga Jokowi dilengsarkan, semoga Bu Megawati dipendekkan umurnya. Kenapa kayak gitu guys? Sebenci-benci lu sama orang, kenapa nggak kita doain kebaikan? Apakah lu nggak mau masuk surga bareng-bareng? Hah? Apakah lu nggak mau? Alan, gimana kabarnya semua? Gue berharap kalian semua sehat-sehat dimanapun kalian berada ya guys ya. Oke, di video kali ini kebetulan gue udah lama banget gak bikin video, dan kali ini gue akan bahas sesuatu yang agak serius tapi dibawa santai aja gitu guys. Kali ini gue ingin ngebahas masalah yang sedang berlangsung di masyarakat ini tentang COVID lah, vaksin lah, dan yang lain-lain ya guys ya, pemerintah, PPKM dan lain-lain. Dan ini adalah pure opini pribadi gue yang insya Allah tetap gue sandarin, ada dalilnya, ada yang pernah gue denger dari taklim, dari ustadz siapa kayak gitu ya guys ya. Jadi yang pertama gue ingin buka dengan, gue sebenarnya miris guys ngelihat sebagian temen gue yang hobi ngeposting hal-hal kontroversi, entah itu bilang ini nggak ada lah, ini cuma sebuah konspirasi lah, inilah itulah ya guys ya. Gue sih gini guys, kalaupun emang misalnya lu nggak percaya dan lu tidak senang, harusnya lu mikir dua kali untuk men-share hal-hal semacam itu. Kenapa? Kalau gue mikirnya gini, apakah lu nggak punya temen yang di jurusan kesehatan, atau temen yang sedang berjuang di medan COVID, atau saudara dokter yang sedang menyembuhkan pasien-pasien? Apa lu nggak punya saudara, keluarga, atau bahkan tetangga? Gua kebetulan punya ya guys ya, dari saudara ada dokter, tetangga juga ada dokter. Orang-orang di sana bantu-bantu dalam masalah makanan, atau yang segala macam. Terus lu di rumah ngepost sesuatu yang kontroversi, padahal lu nggak ngapa-ngapain. Sorry ya guys ya, apakah lu nggak kasihan sama mereka? Orang-orang yang sedang berusaha di medan COVID, lu malah hobi ngepost yang kayak gitu. Kalau mungkin misalnya ada temen lu, saudara lu yang ngeliat tapi dia diem aja, mungkin dia mikir, gue udah capek nih, masa gue harus nanggepin orang-orang kayak gini guys. Gue sih mikirnya kayak gitu ya guys ya. Jangan pernah ngejudge satu orang salah terus semua jadi salah. Di setiap pekerjaan, setiap apapun itu mata pencaharian, ada aja orang yang memanfaatkan kejahatan, itu ada aja. Yang baik pun ada guys. Gue nggak nyalahin kalau misalnya yang viral itu selalu yang jahat, nggak apa-apa, karena mungkin supaya kelihatan nih, ini nih ternyata kayak gini. Cuman yang baiknya juga ada guys. Masa semua dokter dibilang apa babu WHO kok kayak gitu guys? Gue sorry aja, gue udah sering sekarang untuk ngedenger kayak para dokter, para nakes, atau para ya yang bekerja di kesehatan berguguran menangani pasien COVID. Apa kalian gak kasihan guys? Terus kalian malah ngepost suatu hal yang kontroversi terus menerus guys. Emangnya lu pikir semua dokter itu bodoh? Sorry ya guys ya, gue tuh malah bingung. Yang banyak orang tuh banyak bilang kontroversi kayak gitu padahal bukan di bidangnya. Dia tuh hobi nge-share sesuatu tapi padahal bukan di bidangnya gitu. Sedangkan dokter yang beneran ya nggak pernah cuy. Ya mereka bilang jangan panik, tapi jangan meremehkan, pakai masker, tetap cuci tangan, dan yang lain-lain guys. Jangan pernah ngebenci satu hal berlebihan. Jangan pernah ngebenci satu orang berlebihan. Karena nggak ada yang tahu suatu saat dia bisa ngebantu kita, suatu saat dia bermanfaat buat kita. Dan jangan pula engkau mencintai orang berlebihan, suatu berlebihan. Orang loh ya, bukan nabi atau yang lain. Karena nggak ada yang tahu suatu saat dia bisa menjadi musuh kita. Maka dari itu, kalau lu ngelihat ada sebagian kesehatan dia memanfaatkan kondisi seperti ini, wajar, karena emang orang pasti banyak. Maksud gua, setiap pekerjaan pun ada, sebelum pandemi pun ada. Tapi yang baik pun pasti ada. Jadi ya guys ya, kalau gue ngapain gitu ngepost-post suatu hal yang kontroversi yang menyinggung mereka sedang berusaha, kita di rumah cuman bisa bantu doa atau gimana gitu. Apalagi gue lihat banyak teman-teman gue tuh yang emang benar-benar cuman mahasiswa dan cuman diem di rumah, terus mereka ngepost-post kayak gitu, nggak ngebantu juga kagak.
Mereka lagi berusaha, terus lu malah ngepost yang kontroversi. Guys, pikirin coba 2 kali dah. Kalau gue kayak gitu sih mikirnya, sebagai orang yang di rumah ya, gue kayak gitu ya. Itu poin pertama sih menurut gue. Yang kedua mungkin masalah vaksin. Alhamdulillah kemarin gue udah divaksin dan ya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Mungkin ada sebagian dari kita yang bilang, itu apa, Chip Bill Gates kan sampai ada jokes yang kayak gitu, kayak gini. Guys ya, gue sih nggak tahu ya, dari sebagian alim ulama yang gue ikutin, itu mereka juga udah divaksin dan ya mereka bilang juga nggak kenapa-napa. Karena yang menyuruh juga kan ulil amri kita, siapa Jokowi. Pak Jokowi menyuruh kita untuk vaksin. Sedangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul lam minkum. Siapa ulil amri kita sekarang? Pak Jokowi, guys. Valid, no debat. Kalau misalnya lo dukung Prabowo dulu, emang udah sekarang Jokowi, gimana lagi? Maksud gue adalah taatilah ulil amri sekarang ini. Ini nih pendukung Jokowi. Enggak, guys, demi Allah. Gue kemarin 2019 berarti ya, itu pertama kali gue nyoblos dan ya gue milih Prabowo. Tapi setelah Jokowi menang, ya udah kita harus taat. Entah itu apa beritanya kayak ada kecurangan atau apa, kan katanya bener nggak itu? Waktu itu ada cerita sahabat Nabi yang setelah sedang berperang kemudian menang, ada pasukan non-muslim di depan dia mau menebas pedangnya, kemudian pasukan non-muslim ini mengatakan bersyahadat mau masuk Islam. Tapi karena pikiran sahabat itu, dia mah karena takut, saya mau penggal aja. Akhirnya dia tetap bunuh sahabat ini. Lalu sahabat ini cerita ke Rasulullah, dan Rasulullah pun marah dan bertanya kepadanya, emangnya kamu tahu isi hatinya? Udah kamu belah itu hatinya, isi hatinya apa? Kan gak ada yang tahu. Makanya itu guys ya, jangan hobi katanya seuzon kayak gini katanya. Yang adanya aja faktanya udah kayak gini, gimana lagi? Sekarang beliau udah menjadi pemimpin kita, beri kritik, saran, oke, it's fine. Tapi kalau sampai menghina kayak gini, menurut gue itu nggak boleh ya guys ya. Karena kita tetap disuruh untuk taat kepada beliau. Ini yang gue pelajari saat pandemi ini. Gue kadang pernah merenung, gue pernah dengar waktu itu sebagian taklid, cerminan pemimpin itulah cerminan masyarakatnya itu sendiri. Dulu ini ada hadisnya, ceritanya Ali bin Abi Thalib ditanya, pokoknya itu ada hadisnya, bisa dicari gitu. Ali bin Abi Thalib ditanya sama sahabat, kenapa di zaman Ali ini, di zaman kamu wahai khalifah, kok banyak orang-orang yang bertentangan, banyak terjadi kehancuran. Maka sahabat Ali menjawab apa? Ya waktu pas Abu Bakar, masyarakatnya siapa? Umar, Utsman, Ali. Pas waktu Umar, Utsman, Ali, ya kan? Pas Ali, ya masyarakatnya nih kalian ini. Jadi ya gitu ya guys ya. Maka dari itu saran gue di garis bawahi adalah doakan kebaikan buat beliau. Doa mulu. Guys, apakah lo udah berdoa buat Pak Jokowi untuk kebaikannya? Coba doain, semoga beliau diberikan panjang umur, diberikan amanah, janji-janji beliau sebelum jadi presiden ditepatin, menjadi pemimpin yang amanah, adil. Udah, masalahnya udah atau belum? Gue yakin sebagian dari orang belum, karena emang biasanya orang tuh udah benci. Makanya kalau orang udah benci, misalnya Pak Jokowi berbuat baik, apa yang ada di pikirannya? Ini mah pencitraan. Ini mah pencitraan. Kayak gitu pasti. Karena lu udah benci orangnya, bukan yang benci itu perbuatannya. Gue sorry, gue nggak tahu itu dai atau alim atau ulama atau siapa. Di taklimnya dia mendoakan semoga Jokowi dilengsarkan, semoga Bu Megawati dipendekkan umurnya. Kenapa kayak gitu guys? Sebenci-benci lu sama orang, kenapa nggak kita doain kebaikan? Apakah lu nggak mau masuk surga bareng-bareng? Apakah lu nggak mau? Kan nggak kayak gitu. Nabi Muhammad SAW dulu Abu Lahab, Abu Jahal kan musuh ya. Tapi kan sebelum mereka menjadi musuh, Nabi Muhammad mendoakan semoga mereka masuk Islam. Apa Nabi Muhammad nggak mendoain keburukan kayak gini? Itu ya guys ya. Maksud gue kenapa loh? Ada hal-hal yang menurut gue lebih baik. Dan gue nih berdiam diri di rumah ini jadi kayak kepikiran, oh iya ya, kenapa ya orang tuh banyak yang kayak gini. Guys,
Jokowi adalah pilihan kalian bagi yang milih Jokowi kemarin, dan yang bagi yang bukan milih ya udah dia kan udah jadi presiden kalian. Itu poin kedua menurutku. Pelajaran yang kita bisa ambil dari pandemi ini, dari PPKM ini, gue yakin ya guys ya, pemerintah juga berusaha yang terbaik. Ya karena mungkin kalian lihatnya sebagian keburukannya, tapi gue yakin masih ada orang-orang baik di sana. Nggak semua orang itu jahat. Ya, dari apa yang gue lihat. Mereka juga mikir mungkin mengadakan PPKM ini, mereka mikirnya mereka nggak mau COVID ini terus menyebar. Di sisi lain emang masyarakat perlu untuk kebutuhan hidup, keluar itu perlu untuk kebutuhan hidup, jualan dan sebagainya macam. Bansos juga berusaha diberikan, tapi Allah alam mungkin katanya sebagian ada yang bilang dipotong atau gimana, tapi yang gue yakini ya guys ya, namanya orang baik itu pasti ada aja. Dan gue yakini lo tuh nggak akan meninggal sampai Allah itu memberikan rezeki yang telah Allah atur ya. Jadi lo tuh nggak akan mati sampai Allah itu memenuhi rezeki yang telah Allah takdirkan. Itu yang gue pahami dan perlu digarisbawahi. Maka dari itu saran gue ya sabar ya. Mungkin gue kelihatan omdo karena emang gue juga masih nebeng sama orang tua atau kayak gimana, cuman itu apa yang gue pelajari ya guys ya. Gue yakin orang baik pasti ada aja di Indonesia ini, bahkan mungkin dari luar juga ada. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat pribadi gue. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, karena segala sesuatu yang salah itu berasal dari diri saya pribadi, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.